Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 7 November 2022 dalam pekan biasa ke-32 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Renata Putri, Mazmur dilantunkan oleh Gia Cinta Fabiola, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk hari baru ini. Kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati kami untuk merenungkan dan melaksanakannya hari ini. Ajarilah kami untuk selalu setia dan taat melaksanakan kehendak-Mu dengan memancarkan kasih-Mu di tengah masyarakat kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus, bab 1, ayat 1 sampai dengan 9. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, yang ditugaskan memelihara iman para pilihan Allah, serta pengetahuan akan kebenaran, seperti tampak dalam ibadah kita. Jadi, berdasarkan pengharapan akan hidup kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, yang pada waktu yang ditetapkannya telah menyatakan sabdanya dalam pewartaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sejati dalam iman bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud supaya engkau menyelesaikan apa yang masih harus diatur, dan supaya engkau mengangkat penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Penatua-penatua itu haruslah orang yang tak bercacat, yang mempunyai satu istri saja, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan dan suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri dan berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya.
Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hendaknya di dunia ini kalian bersinar seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 17, ayat 1 sampai dengan 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab,
Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, "Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut." Maka pohon itu akan menuruti perintahmu. Demikianlah sabda Tuhan.